Ya, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Faruk Aksa Sinatra Sofi'i. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, kegunaan dari standarisasi adalah yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone atau komputer, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah komputer harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya. Contohnya adalah kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu, komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, di dalam standarisasi jaringan komputer terdapat OSI. OSI atau Open System Interconnection adalah model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi sehingga mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor dan juga sebagai panduan bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Model referensi OSI jaringan terbuka atau OSI Reference Model untuk open jaringan adalah model arsitektur yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization untuk standarisasi ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Model ini juga disebut model 7 lapisan model OSI. Kemudian yang keempat, membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung pada pemasok atau vendor. Nah, OSI ini berupaya untuk membentuk umum jaringan komputer standar untuk mendukung interoperabilitas antara vendor yang berbeda. Kemudian konsep protokol. Nah, protokol itu adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Ada beberapa contoh protokol yaitu TCP/IP, IPX atau SPX, dan NetBEUI. Nah, TCP/IP itu digunakan dalam komunikasi umum pada internet. Untuk IPX atau SPX digunakan untuk hardware novel dan NetBEUI untuk Microsoft. Nah, ini tadi adalah model OSI, model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Nah, untuk mempermudah pengertian penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor digunakanlah model OSI. Manfaat dari OSI. Ada 6 manfaat. Yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan, standar interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, dan memudahkan pelatihan network. Model OSI ada 7.
Yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Yang pertama adalah physical layer. Physical layer adalah perangkat yang beroperasi pada hub dan repeater. Physical layer menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, dan menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network konektor dan fungsi dari setiap pin. Data link layer. Data link layer beroperasi di perangkat bridge dan layer 2 atau switch dan grouping data secara logikal atau framing. Layer session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur logon dan network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Beberapa protokol pada layer ini adalah NetBIOS, suatu session interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM dan menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Data link layer ini berfungsi menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Contohnya adalah Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE, LAN, dan FDDI. Network layer. Perangkat yang beroperasi adalah router dan layer 3 switch, menyediakan pengalamatan secara logikal, routing, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses, dan pengiriman data, dan mempertahankan QoS atau delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Kemudian layer transport. Layer transport itu berfungsi untuk segmentation atau menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan flow control, melakukan error control, dan data transport reliability. Session layer. Session layer digunakan untuk dialog control atau memantau giliran pengiriman. Session layer menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah, stabilised, managed, dan menghentikan sesi antar aplikasi. Session layer juga dapat mensinkronisasi atau menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Presentation layer. Bagaimana data dipresentasikan seperti type data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contohnya adalah JPEG, GIF, ASCII, EBC, PIC, dan lain sebagainya. Layer application. Layer ini adalah yang paling dekat dengan kita, yang melayani layanan aplikasi dan menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya adalah telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Layer ini adalah layer yang berhubungan langsung dengan user. Dan ini proses komunikasi data antar layer. Yang pertama, data dikirim ke layer 7 data. Dan ini adalah proses komunikasi data antar layer. Yang pertama, layer dikirim ke layer 7 data, kemudian ke layer 6, seterusnya sampai layer 1. Kemudian baru dilakukan transmisi ke komputer lain yang dilakukan secara terbarik.
yang dilakukan secara terbalik, yaitu mulai dari layer 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai layer 7 ke aplikasi komputer B. Model TCP/IP, arsitektur protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan komersial lainnya. Dulu sebelum ada networking model termasuk TCP/IP, setiap vendor membuat standar proprietary mereka sendiri. Misalnya IBM dengan network modelnya sendiri, kemudian vendor B dengan network vendornya sendiri, kemudian Intel dengan network vendornya sendiri dan lain sebagainya. Bisa dikatakan mereka saling bersaing menciptakan networking model terbaik agar yang lain menggunakannya. Tentu ini keadaan yang buruk, sehingga Internal Organization for Standardization atau ISO mengambil peran untuk mengatasi hal ini dengan membuat standar yang kita kenal dengan OSI. Di samping itu, ada juga organisasi lain yang mengembangkan standar dengan tujuan yang sama dan dengan arsitektur yang mirip-mirip, yaitu Department of Defense atau DoD. Model ini kita kenal dengan TCP/IP atau kadang disebut dengan DoD model. Perbandingan konsep OSI dan model TCP/IP. Untuk model OSI, layer 5, 6, dan 7 sama dengan layer application di TCP/IP. Kemudian layer 4 OSI sama dengan transport di TCP/IP, layer 3 OSI sama dengan internet di TCP/IP. Kemudian layer 1 dan 2 seperti network access di TCP/IP. Konsep layering TCP/IP. Application untuk mempresentasikan data kepada pengguna dan melakukan dialog control. Kemudian transport untuk mensupport komunikasi di antara dua device yang berbeda network. Kemudian internet yang menentukan jalan terbaik melalui network mana. Kemudian network access yang mengontrol hardware dari device tersebut dan media yang membuat sebuah network. Ini adalah gambaran proses komunikasi TCP/IP. Application ke application, transport ke transport, internet ke internet, network access ke network access. Ini adalah gambaran alur proses enkapsulasi data di dalam komputer. Yang pertama, email dari layer application berubah menjadi data, dan data dipecah lagi menjadi segmen oleh layer transport, dan kemudian segmen dipecah lagi menjadi paket oleh layer internet, kemudian dipecah lagi menjadi frame, kemudian menjadi bits dan dikirimkan oleh network access. Ini gambaran proses pengiriman dan penerimaan data dalam jaringan. Pertama adalah Ethernet untuk frame-nya, kemudian IP untuk paketnya, TCP untuk segmennya, dan data untuk user data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.